Shalom saudara sekalian, puji syukur kita bisa bertemu kembali. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi melalui ibadah online ini kiranya kita bisa saling sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Jangan biarkan keadaan kita menghalangi kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita terus datang dengan ucapan syukur, karena tahu Tuhan terus mengasihi kita. Mari persiapkan hati kita, mari persiapkan iman kita, mari persiapkan tubuh kita dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap baja, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap baja, diam di ujung bumi, yang di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Hak bertelut menyembah wajah-Ku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan
sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut dan bertelut menyembah Kau Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembahmu Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami memuji kebesaran hajat Tuhan, hajatku Kau ajak. Kami memuji kebesaran-Mu, hajat Tuhan, hajat Tuhan, oh, hajat Tuhan. Dan sing masuk, hey, dan sing masuk, mawe biarkan budi agwe toa, agwe toa, agwe toa. Come on semuanya, angkat suaramu, katakan, dancing masuk, my Savior, my Savior God, to thee, how great Toa. Sekali lagi, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, katakan, how great. I sing my soul, I Savior God, to thee, how great Toa, how great Toa. God to thee, how great Thou art, how great Thou art, how great
berdoa. How great, so you are great, you are how great, how great you are. How great thou art. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejahatan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masa yang paling sukar dalam krisis-krisis seperti ini adalah menantikan jawaban Tuhan, menantikan jawaban doa-doa kita yang berulang kali kita panjatkan ke depannya. Tapi mari kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita angkat pujian ini sebelum firman kita dengarkan. Biarlah kita boleh diberkati oleh lagu. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua mudah kebaikanku. Bila nanti Tuhan, telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Katakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Adalah sukacita kita ketika kita boleh berjumpa kembali bersama-sama. Saudara, di dalam kesempatan di waktu ini, mari kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih khusus, kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari saya ajak kita bersama-sama untuk boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada di waktu ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu untuk boleh bertemu dengan Tuhan melalui kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, untuk setiap anugerah yang tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan pada saat perkawinan di Kana, di mana mereka kekurangan atau kehabisan anggur, adalah satu situasi yang mungkin sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau juga ini adalah pengalaman yang pernah kita jalani di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi sangat familiar sekali. Kita mengetahui sekali bahwa situasi di mana kita mengalami kekurangan itu adalah sebuah krisis yang membuat kita bisa merasa gelisah. Kita merasa takut, khawatir, bahkan juga kita malu. Dan ketika kita ada di dalam situasi yang krisis seperti demikian, tentu saja saya dan saudara sangat berharap bahwa ada pertolongan yang segera kita dapatkan. Ada jawaban Tuhan yang kita dengar atau yang kita peroleh.
agar kita bisa melewati masa krisis itu sesegera mungkin. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa ketika saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengalami satu masa krisis, di situ Tuhan punya waktu tersendiri. Di sana Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan mengapa saya dan saudara sekalian ada di dalam masa krisis itu. Inilah yang bisa kita perhatikan atau yang bisa kita lihat ketika Maria dan orang-orang pada waktu di pesta perkawinan di Kana itu mengalami kehabisan anggur. Saudara, ketika itu Maria mencoba untuk mendekati Yesus dan menyampaikan apa yang terjadi, yaitu mereka kehabisan anggur. Di saat itulah kalau kita membaca satu jawaban Yesus kepada Maria, ada apa dengan apa yang engkau mau aku lakukan, Ibu? Dalam terjemahan yang lain, kalimat ini menjadi ada urusan apa aku dengan engkau, hai wanita. Artinya saudara, ketika Maria menyampaikan satu situasi yang mereka hadapi, disinilah kita melihat bahwa jawaban Yesus menegaskan Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktu tersendiri. Yesus berkata kepada Maria, waktuku belum tiba. Disinilah kita melihat di mana Yesus menekankan sebuah otoritas yang dia miliki sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak dikendalikan, yang tidak diatur, atau yang tidak dapat dipengaruhi. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana ketika Yesus dia melihat ada sebuah kondisi yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Satu kondisi krisis, satu kondisi sulit. Disitulah Yesus menunjukkan siapakah pribadinya. Dan hal ini akan kita lihat. Sehingga kita bisa pahami ketika Yesus toh ternyata akhirnya dia melakukan juga mukjizat mengubah air menjadi anggur. Bukan berarti Yesus mendengarkan kata Maria. Bukan berarti karena Yesus itu adalah anak Maria, maka Yesus melakukannya sebab dia adalah seorang anak. Bukan, saudara. Tetapi mukjizat ini terjadi dikarenakan yang pertama, Yesus melihat iman dari seorang Maria. Saudara, Maria penuh dengan keyakinan mendekati Yesus dan menyampaikan kondisi pada waktu itu karena dia mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Dia bukan saja sanggup, tetapi dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dan dia adalah pribadi yang tahu untuk melakukan apa yang menjadi bagian dia. Nah saudara, sebagaimana kita sering menemukan bahwa ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus, Yesus seringkali berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah disinilah kita melihat betapa pentingnya iman di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mempercayai keilahiannya. Kita mempercayai dia sebagai Allah yang berkuasa. Kita mempercayai dia sebagai Allah yang penuh dengan kesanggupan untuk melakukan segala perkara. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini kita melihat bahwa Yesus sangat menghargai iman yang sungguh-sungguh kepada dia. Iman Maria itu terpancar dari perkataan dia kepada para pelayan itu. Ketika Yesus memberikan jawaban kepada Maria, apa yang engkau mau untuk aku lakukan, Ibu? Waktuku belum tiba. Di sana kita tidak membaca bahwa ada jawaban dari Maria kepada Yesus.
Namun yang kita lihat adalah justru satu perkataan atau instruksi kepada para pelayan yang mengatakan, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah iman Maria. Dia percaya sekali bahwa Yesus sanggup untuk memberikan pertolongan pada saat itu. Dan Yesus adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Maka dari itulah Maria justru memberikan instruksi kepada para pelayan. Apa yang Yesus katakan kepadamu, lakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu teladan yang sangat indah. Bahwa Maria memiliki satu iman ketika dia menghadapi situasi krisis di mana ia ada di saat itu. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa iman bekerja bersama-sama dengan ketaatan. Maka ketika kita melihat bahwa para pelayan itu mendengar instruksi dari Maria, para pelayan mengetahui bahwa ada bagian yang harus dikerjakannya pada saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus meminta kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan sampai penuh dengan air, ya, dan suruh mereka untuk mencedok, membawanya kepada para pemimpin pesta itu. Saudara, mungkin ini adalah sebuah instruksi yang bagi para pelayan, karena ini adalah tanda pertama mereka belum tahu dan belum pernah mengerti bagaimana Yesus membuat mukjizat. Tetapi toh mereka melakukannya. Mungkin bagi mereka ini ada suatu instruksi yang konyol, yang tidak masuk akal, yang tidak dapat dipahami. Bagaimana kita mempunyai air, lalu kita isi, dan kita cedok langsung untuk kasih kepada para pemimpin pesta itu. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa para pelayan itu, mereka mengikuti instruksi persis seperti apa yang Maria sampaikan kepada mereka. Saudara, Maria tetap memilih percaya kepada Yesus. Kendati pun Maria tidak tahu apa dan bagaimana cara Yesus untuk menolongnya. Dan ini sejalan dengan para pelayan. Walaupun mereka tidak tahu, walaupun bagi mereka mungkin ini tidak masuk akal, tapi mereka juga memilih untuk mentaati. Iman dan ketaatan adalah dua aspek yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pertolongan seringkali terjadi atau kita dapati ketika ada iman dan ketaatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketaatan dari para pelayan juga membuat mereka mengenal sebetulnya siapa Yesus yang hadir pada waktu itu. Dan hari ini ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita juga bisa memahami bahwa ketika kita punya iman dan punya ketaatan, maka kita akan mengenal siapa Yesus itu. Saudara, Maria dan para pelayan, orang-orang pada waktu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menyediakan dari yang tidak ada, saudara, menjadi ada. Dari yang air menjadi anggur. Saudara, percayakah kita hari ini ketika saya dan saudara ada di dalam sebuah krisis kehidupan? Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan situasi kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita gumulkan, apa yang Yesus lakukan adalah sebuah perkara yang hebat. Yang dari tidak ada menjadi ada. Dan saudara, iman dan ketaatan ini juga membuat kita mengenal siapa Yesus lagi. Yaitu Yesus itu adalah pribadi yang memberi di dalam kemurahan hatinya. Saudara, ayat yang ke-6 ditulis di situ ada 6 tempayan, 2-3 buyung. Ini menunjukkan sebuah jumlah yang banyak. Saudara bisa bayangkan bahwa apa yang Yesus berikan itu bukanlah sesuatu yang hitung-hitungan. Bukan satu kondisi yang pas-pasan. Bahkan yang kekurangan. Tidak, saudara. Yesus memberi di dalam kemurahan hatinya. Dia memberi dalam jumlah yang banyak. Inilah Yesus kita. Ketika ada iman dan ketaatan, di sana kita akan mengenal siapa Yesus. Yang ketiga, kita akan kenal siapa Yesus itu. Dia adalah pribadi yang bukan cuma berkuasa menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bukan cuma Yesus yang memberi dalam kemurahan hatinya dalam jumlah yang banyak. Tetapi dia juga sekaligus Yesus yang memberi terbaik bagi orang-orang yang memiliki iman dan ketaatan. Saudara, ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-10.
Pemimpin pesta sendiri berkata, kalau orang lain mereka akan menyediakan yang baik dahulu, sudah selesai puas minum baru yang kurang baik diberikan. Tetapi engkau menyimpannya yang baik sampai sekarang. Saudara, ini mengartikan apa yang Yesus sediakan adalah sesuatu atau bagian yang terbaik. Yesus tidak pernah kasih kita seadanya. Yesus tidak pernah memberi kita yang buruk. Saudara, disinilah kita sekali lagi melihat dan memahami, belajar untuk mempercayai siapa Yesus itu di dalam iman dan ketaatan kita. Namun kita tidak melupakan bahwa Yesus, dia punya waktu tersendiri dan dia punya rencana dengan tujuan dan maksudnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat terjadi dikarenakan ada iman dan ketaatan. Pertolongan seringkali kita alami karena ada iman dan ketaatan. Tetapi di balik semua itu, kita tidak boleh melupakan bahwa karena kita punya Yesus yang berkuasa, karena kita punya Yesus yang bermurah hati, karena kita punya Yesus yang mau memberi yang terbaik. Itu kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara dapat mengalami akan anugerahnya. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami pertolongan Tuhan, tentu saja itu bukan saja faktor iman dan ketaatan. Tetapi karena pribadi Yesus itu sendirilah yang semakin kita kenal, yang semakin kita paham, dan yang semakin kita mau untuk kasihi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, itu adalah poin pertama ketika kita belajar mukjizat terjadi karena ada iman dan ketaatan. Yang kedua, kita belajar untuk melihat bahwa mukjizat dan pertolongan Tuhan terjadi bukan saja ada iman dan ketaatan, tetapi karena Yesus memahami bahwa apa yang dilakukannya ini akan meneguhkan iman dari orang-orang yang mengalaminya. Ini bisa kita lihat dari ayat yang ke-11. Di sana dicatat bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya dan hati para murid pada waktu itu menjadi percaya, menjadi semakin teguh, menjadi semakin kuat, menjadi semakin yakin dan juga berani. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, maka kalau kita hari ini melihat bahwa ada mukjizat, ada pertolongan, ada anugerah yang saya dan Bapak Ibu alami, jangan kita melupakan bahwa Tuhan pantas untuk kita muliakan. Bahwa di sana Tuhan rindu bahwa ada iman kita yang diteguhkan, yang dikuatkan. Kita mengalami satu keberanian lagi untuk mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Untuk melangkah maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang dapat kita saksikan di mana ketika mukjizat atau pertolongan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita teringat pada waktu iblis meminta kepada Yesus untuk bisa membuat mukjizat, bagaimana dia mengubah batu menjadi roti. Di sana kita menyaksikan bahwa Yesus tidak melakukannya. Karena Yesus tahu bukan hanya kehebatan yang dia ingin saksikan, bukan. Tetapi ketaatan dia kepada kehendak Allah. Ketaatan dia kepada Bapa. Dan disitulah kita melihat bahwa di saat kita juga mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, bukan kehebatan kita yang kita mau tunjukkan walaupun kita punya iman dan ketaatan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang harus kita muliakan. Dan bahwa iman dari orang-orang di sekitar kita lah yang patut kita saksikan. Mereka mengalami satu keteguhan karena mereka melihat apa yang kita alami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana Maria menghadapi masa krisis di dalam situasi yang dia hadapi. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar akan hal itu.
di mana bukan saja iman dan ketaatan yang kita butuhkan, tetapi kita juga butuh untuk bisa menjadi siap di dalam memuliakan Dia dan meneguhkan iman daripada saudara-saudara kita. Sekaligus iman kita pun diteguhkan secara pribadi oleh Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengalami Tuhan, mengalami sebuah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu hal inilah yang patut kita renungkan pada kesempatan ini ketika kita membaca bagian di dalam firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan kita saat kita ada di dalam masa krisis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih dan anugerah. Biarlah perjalanan hidup kami di dalam persoalan demi persoalan yang kami hadapi. Sekali lagi kami belajar untuk memiliki iman dan ketaatan. Sekaligus kami menjadi orang-orang yang disiapkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang siap untuk boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Sehingga ada iman dari saudara-saudara kami yang diteguhkan dengan menyaksikan perbuatan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu, umat-Mu mengalami masa krisis di dalam kehidupan kami. Mungkin ada krisis-krisis yang kami sendiri tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Mungkin ada di antara kami yang mengalami krisis keuangan. Kami mengalami krisis kepercayaan. Kami mengalami krisis atau situasi yang sulit kami ungkapkan. Tetapi disitulah kami percaya bahwa Tuhan, Engkau mau sekali lagi menyatakan pertolongan dan mujizat-Mu. Engkau mau sekali lagi memberikan kepada kami kesempatan untuk mengalami Engkau, untuk menyaksikan Engkau. Oleh karena itu biar siapkan kami bersama-sama Tuhan. Dengan iman dan ketaatan kami berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada kesempatan di minggu kali ini. Saudara, saya terus mendoakan jemaat sekalian dan juga kiranya harapan saya, saudara sekalian dipelihara di dalam kasih setia Tuhan. Saudara, kiranya masa pandemik ini menjadi kesempatan bagi kita sekalian untuk saling memperhatikan, saling menolong di dalam doa kita dan juga di dalam komunitas kita. Dan kiranya kesempatan masa pandemik ini semakin meneguhkan iman kita di dalam berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam masa pandemik ini, saudara bisa memberikan secara virtual, saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor account 8725692222. Kiranya setiap hal yang kita lakukan bagi Tuhan, itu adalah menjadi kesempatan kita untuk sekali lagi mengalami perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa yang di surga menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus menjadi kekuatan kita untuk meneladani Dia di dalam perjalanan iman kita. Kiranya Allah Roh Kudus, sumber dari segala kekuatan, anugerah pertolongan, boleh memimpin hari-hari kita sampai kita boleh berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Kiranya Allah Tritunggal memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita nyanyikan pujian doksologi.